Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad Ba'du. Nama saya Yuda Pratama dari kelas HKIP semester 6 NPM 1921010119. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hukum perdata internasional. Yang pertama yaitu pengertian hukum antar hukum. Definisi hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional HPI adalah hukum nasional, bukan internasional, karena sumber hukumnya adalah hukum nasional. Cabang-cabang hatan yang pertama yaitu hatan intra pluralisme sistem hukum, terdiri dari hukum antar waktu, hukum antar tempat, dan hukum antar golongan. Hatan ekstern yaitu hukum perdata internasional adanya unsur asing, keadaan di mana dua lebih sistem hukum bertemu sehingga harus melakukan memilih bukan mana berlaku untuk perlakuan bersih tersebut. Hukum antara hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu, sedangkan hukum internasional adalah keseluruhan keadaan-keadaan dan asas yang mengatur hubungan antar persoalan yang melintas batas-batas negara, antar negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek hukum bukan untuk negara satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu titik-titik peralihan. Dalam hukum antar golongan, titik peralihan adalah hal-hal dan keadaan yang menyebabkan perlakuan suatu stelse hukum. Pengertian titik peralihan primer atau TTP, titik peralihan primer merupakan titik taut yang menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan HPI. Jadi TTP melahirkan HPI. Fungsi TTP adalah untuk menentukan adanya tidak peristiwa HPI. Titik taut peralihan primer adalah faktor dan keadaan yang menciptakan persoalan hukum. Perdata internasional, faktor yang menimbulkan HPI yaitu kewarganegaraan, domisili, tempat kedudukan badan hukum. Yang selanjutnya yaitu prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Prinsip kewarganegaraan, setiap warga negara yang merdeka dan berdaulat harus memiliki warga negara. Untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negara ditetapkan oleh negara tersebut karena hal mutlak negara yang berdaulat. Di samping itu, ada dua asas utama dalam menentukan nasionalisme seorang yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan kembali renvoi. Pengertian renvoi adalah menunjukkan kembali kepada hukum yang memula, menunjukkan sebagai hukum yang harus ditentukan. Renvoi atau yang dikenal juga sebagai doktrin penunjukan kembali merupakan suatu doktrin yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku. Macam-macam renvoi yaitu yang pertama remission dan transmission. Yang selanjutnya yaitu kualifikasi. Pengertian kualifikasi adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dan istilah hukum. Fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas ruang-ruang dan kamar-kamar atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Macam-macam kualifikasi yaitu qualification of law dan qualification of fact. Yang selanjutnya yaitu ketertiban umum. Ketertiban umum yaitu konsep ketertiban umum atau public order atau public policy merupakan salah satu pembahasan dalam HPI yang sangat penting terkait sejauh mana suatu negara dapat menerima suatu putusan hukum. Beberapa konsep yang bisa diambil tentang ketertiban umum ini. Oke, yang selanjutnya yaitu penyelundupan hukum. Di sini penyelundupan hukum bisa dikatakan ketertiban umum dan menyelundupkan hukum mempunyai hukum yang erat. Kedua-duanya bertujuan agar hukum nasional dipakai dengan penyandingan hukum asing. Yang selanjutnya yaitu pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan salah satu ajaran tersendiri di bidang teori umum hukum perdata Indonesia yaitu yang lazim disebut dengan partis autonime.
pilihan hukum adalah kebebasan yang diberikan kepada pihak dalam menentukan atau memilih hukum mana yang akan berlaku dalam menyelesaikan mereka bersifat. Yang selanjutnya yaitu hak-hak yang telah diperoleh. Istilah hak-hak yang telah diperoleh seringkali disebut dengan rights and obligations atau hak dan kewajiban hukum yang tertib berdasarkan hukum asing. Hubungan dengan ketertiban umum, hubungan dengan hal lainnya dalam HPI. Yang selanjutnya yaitu persoalan pendahuluan. Masalah persoalan pendahuluan dalam HPI dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu persoalan atau masalah HPI dalam sebuah perkara harus dipecahkan dan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI. Caranya yaitu ada observation, representation, dan pendekatan kasus demi kasus. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian. Penyesuaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum. Terminologi hukum sendiri menyesuaikan itu meliputi transmission subsection. Contohnya ada akte otenik dan adopsi tools. Yang selanjutnya yaitu timbal balik dan pembalasan. Timbal balik dan pembalasan ini merupakan erat dengan masalah pemakaian hukum asing apabila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa HPI. Apakah yang merupakan la loi applicable, maka bagi hakim yang mengadili perkara bersangkutan belum sampai ia secara konteks selalu sudah memperkuatkan hukum asing. Yang selanjutnya yaitu atau yang terakhir yaitu pemakaian hukum asing. Dasar teoritis adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertera rapi dan istimewa, memiliki variabel dalam penelitian karena dasar teoritis menjadi landasan yang kuat dalam melakukan suatu hukum asing mensajikan sebagai dasar yang berbeda. Macam-macam hukum asing yaitu hukum asing adalah fakta, hukum adalah hukum, dan hukum asing seperti berlaku di negara asing bersangkutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada dosen pengampu Bapak Idrus. Sekian dan terima kasih. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.